Salli ala Rasulil Karim, amma ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membacakan ayat yang mafhumnya bahwa kamu semua adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, ajak mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya bahwa sifat orang mukmin itu adalah lemah lembut. Mereka seperti unta yang disuruh berdiri, maka unta itu akan berdiri, dan disuruh duduk, unta itu pun duduk. Itulah sifat orang-orang beriman. Kemudian beliau melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan, kesuksesan umat manusia dunia akhirat itu hanya dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun dia tidak akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat ketika dia mencari kesuksesan selain daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya adalah orang yang dalam kehidupannya ada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang yang dalam kehidupannya tidak ada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi, barang siapa Islam, barang siapa yang mencari agama selain daripada Allah selain daripada Islam, fala yuqbal min, maka sekali-kali dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, olehnya itu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya itu hanya agama Islam. Turunnya Al-Quran maka menyebabkan semua kitab-kitab terdahulu itu telah dimansukhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua aturan-aturan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu pun telah dimansukhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang yang mengamalkan amalan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, maka niscaya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana satu kisah di zaman Rasulullah ketika Umar radhiyallahu anhu melewati madrasah daripada orang-orang Yahudi, maka daripada madrasah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengambil sahifah Musa alaihissalam. Maka hadirin, sahifah tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Rasulullah marah. Sehingga hadirin, para sahabat merasa begitu takut hadirin ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, melihat Umar radhiyallahu anhu membawa sahifah Musa alaihissalam. Maka hadirin, sahabat mengatakan kepada Umar, wahai Umar, coba engkau lihat, apa kau tidak lihat bagaimana keadaan Rasulullah? Maka hadirin, Umar pun merasa ketakutan, dan Umar mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridha
Ya, artinya apa? Umar seakan-akan ya merasa bahwa Islam telah terkeluar dari dirinya. Keimanan telah terkeluar dari dirinya hanya sebab membawa sahifah yang menyebabkan Rasulullah marah. Sehingga Umar kembali mengatakan, saya ridha Allah sebagai Rabb saya. Kemudian Islam, ya, saya ridha Islam sebagai agama saya. Dan saya ridha Muhammad sebagai Nabi saya. Itulah hadirin bagaimana keadaan Nabi ketika melihat Umar membawa sahifah Musa kepada ya Muhammad, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ya mengikuti kehidupan orang-orang yang modern. Kehidupan yang modern harus kita ikuti. Hadirin rahmati Allah, beliau sampaikan kalau saja ya Rasulullah SAW marah dengan orang yang mengikuti ya daripada ajaran Musa, ya melihat ya orang yang hanya membawa sahifah yang di dalamnya ada ajaran Musa alaihissalam, ya agama Yahudi. Ya waktu itu hadirin Nabi marah. Bagaimana dengan hari ini yang kita ya ikut kehidupan modern, kehidupan Yahudi Nasrani, yang kita mengatakan bahwa itulah yang membawa kita kepada kesuksesan. Agama itu adalah bagaimana kita bawa dalam diri kita ini hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita bawa dan kemudian zahirkan dalam kehidupan kita ini ya dari anggota badan kita, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar jisam se zahir chahe, bagaimanapun keadaan seseorang ya, dalam kehidupannya ya, apakah dia punya sesuatu ataupun tidak punya sesuatu, dia dalam keadaan ya hidup fakir miskin ya, tapi hadirin dalam kehidupannya ada hukum Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupannya ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia di tengah-tengah kemiskinannya. Walaupun sebaliknya, ya, walaupun hadirin, ya, satu orang itu punya segala-galanya, tapi hadirin ketika dia tidak membawa hukum Allah, apa itu hukum Allah? Taat perintah, apa itu agama? Taat hukum Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Di dalam kehidupannya hadirin itu tidak ada hukum Allah, tidak ada sunnah Rasulullah SAW, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia walaupun dia duduk di kursi kerajaan. Ya, pikiran kita hadirin menjadi satu pikiran yang rusak karena kita menganggap bahwa kemuliaan itu kesuksesan ketika zahir kita ini baik-baik saja. Ya, kesuksesan seseorang itu adalah ya, bagaimana di dalam anggota badannya selalu taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Badan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia sebenarnya itu adalah sebab untuk manusia itu menjadi satu orang yang sukses. Insan hadirin, ya anggota badan ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, dan itu sama. Ya, anggota badan yang ada dalam diri orang kaya itu juga pada diri orang miskin. Begitu juga satu orang ya anggota badan ya apakah dia satu orang ya rakyat biasa atau dia satu orang raja, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anggota badan yang sama. Karena anggota badan ini adalah sebab bagi orang untuk apa? Ya, untuk sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Amir Sab, Pak Pemirsa dari India, masih kita minta bagaimana supaya para AMP penanggung jawab markas, Faisalah markasnya ya, supaya kumpul di ruang musyawarah itu karena ada muzakarah khusus bagi para penanggung jawab. Hadirin, setiap orang menganggap dalam pikiran mereka, dalam khayalan mereka bahwa kesuksesan itu dengan mendapatkan pangkat, jabatan, harta. Padahal kesuksesan Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kepada semuanya itu. Di mana anggota badannya
hadirin, mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, Hukum yang paling besar daripada Allah adalah bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. जिस तरह नमाज और इसी तरीके Mana salat, puasa, zakat, haji, ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beriman kepada Allah, ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah kita sudah merasa tenang-tenang saja. हालांकि Kita harus usaha. Di balik daripada mengucapkan la ilaha illallah, kita harus buat usaha yang luar biasa. हजरत साहबा इकराम Para sahabat, mereka tidak tenang dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah. बल्कि दोस्तों Mereka berusaha bagaimana menurunkan kalimat itu ke dalam hati-hati mereka. और आप सल्लल्लाहु Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang mengarahkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk memperbaiki iman mereka. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat untuk memperbaiki iman mereka.